Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan berangkat dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menyampaikan bahwa kita ini merupakan bagian dari hamba Allah yang lain. Artinya kita harus terus merajut kasih sayang. Di dalam Bukhari, Nabi mencoba menguraikan. Uraian itu diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 30. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur qala Laki itu bertemu siapa aku Abadzar kepada sahabat Abadzar birrabadah di Rabadah. Ini 3 marahil antara Rabadah dengan Madinah itu. Wa alaihi, dan yaitu atas Abadzar khullatun, adapun pakaian yang lumayan. Wa ala gulamihi, yaitu atas temannya atau pembantunya. Khullatun, adapun pakaian yang kainnya sama, warnanya sama, harganya juga sama. Jadi khullah itu thawban min jinsin wahid. Fas'altuhu, maka bertanya siapa aku Ma'rur, kepada sahabat Abadzar, andalika, tentang hal tersebut. Faqala, maka menjawab siapa sahabat Abadzar. Abadzar karena kalimatnya Abadzar, kalau mau dibuat fa'il Abudzar. Bagaimana ceritanya kok majikan sama pakaiannya dengan pembantunya, warna, kualitas kainnya, harganya sama? Kata sahabat Abadzar begini, ini sesungguhnya aku Abadzar sababtu, aku ini karena belum tahu dan tidak sengaja, aku pernah berkata yang perkataan itu aku anggap menyakiti pembantuku. Rojulan, kepada seseorang, fa'ayyartuhu bi ummi, karena dulu orang itu kalau meremehkan orang ada yang suka menghubung-hubungkan dengan ibunya. Faqala li, maka ketika aku berkata yang perkataan itu khawatir membuat pembantuku tersinggung, maka Nabi segera mengingatkanku dan membela harga diri pembantuku. Faqala, maka mengingatkan, memberi nasihat li, bagiku sahabat Abadzar, an-Nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi itu tidak lama-lama segera mengingatkan sahabatnya, khawatir kalau terlalu lama terjadi sesuatu yang kurang baik. Ya Abadzar, sabda Nabi, wahai sahabat Abadzar,
Ayyaratahu bi ummihi. Perkataan seperti itu kurang tepat bagi orang yang sebaik Abu Dzar. Innaka umru'um fika jahiliyah. Itu perbuatan yang biasanya hanya dilakukan orang-orang yang derajat keimanannya kurang bagus. Ikhwanukum khawalukum. Adapun saudara kalian, pembantu atau siapa, itu termasuk bagian dari kita. Perusahaan tidak akan pernah berhasil kalau bukan karena dibantu oleh pegawainya. Seorang majikan juga tidak akan tentram dia melaksanakan tugas-tugas yang sangat berharga kecuali kalau perbuatan atau kebutuhan yang kecil itu dibantu oleh pembantunya. Menyuci, mensetrika bajunya, baju itu nanti dipakai untuk ke kantor menandatangani proyek yang menghasilkan miliaran. Demikian juga sepatunya disemir, mobilnya dicuci, dan lain sebagainya. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Telah menjadikan kepada teman-teman atau pembantu. Allah, siapa Allah, tahta aidikum, di bawah tanggung jawab kalian. Itu titipan dari Allah pembantu itu. Apalagi anak istri. Tidak selayaknya kita ini merasa orang laki-laki atau yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih berjasa. Tidak. Semuanya itu, mereka itu dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kita menghargai, menghormati, dan mengangkat derajatnya. Dengan demikian, itu diantaranya juga sebagai tiket perantara supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan kenikmatan dunia akhirat dan mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman, maka adapun siapa orang. Makanya kalau kita berhasil, bagaimana caranya supaya pembantu kita juga berhasil? Allah itu akbar karena Allah itu al-ghani, karena Allah itu al-mughni. Setiap orang yang mendekat kepada Allah pasti oleh Allah dibesarkan dan dikayakan, dibahagiakan, diuntungkan, diangkat derajatnya. Faman, maka adapun siapa orang, kana yaitu ada siapa, akhuhu, saudaranya man. Jadi pembantu itu saudara. Tahta yadihi, di bawah tanggung jawabnya man. Falyut'imhu, maka hendaklah memberi makan siapa manhu kepada pembantunya, mimma, dari makanan, yakulu, yang memakan siapa majikan. Jadi makanan pembantu itu harus sama dengan makanannya majikan. Kalau tidak bisa satu meja, maka makanannya tetap harus sama. Paling tidak dia juga makan di tempat yang tepat. Bukan pembantu harus makan di dapur, di pojokan, di tempat yang kotor. Tidak. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk menempatkan manusia yang lain di tempat yang tidak terhormat. Wal yulbishu mimma yalbasu, hendaklah memberi pakaian siapa kamu kepada pembantu, mimma yalbasu, dari pakaian yang kamu pakai juga. Suami yang makan di kantor, makan di restoran, begitu pulang dari kantor, kalau tidak bisa mengajak keluarganya, dibungkusin. Tidak kita di luar makan enak, keluarga kita tidak makan enak, atau sebaliknya. Pembantu saja harus diperlakukan seperti itu, apalagi keluarga. Lagi pula, kita makan sendirian dengan makan dengan keluarga itu sama. Habisnya juga sama.
Jadi sering-seringlah makan dengan keluarga, anak, istri, pembantu, lebih barakah. Masalah. Jangan makan makanan yang cepat saji terus menerus. Di samping untuk lebih barokah itu apabila masak dengan makanan yang sehat, sederhana, terjalin silaturahim dan lain sebagainya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan pernah memerintahkan, memaksakan pekerjaan yang di luar kemampuannya mereka. Jangan kita mengukur orang harus sama, apalagi harus melampaui kita. Mereka manusia, bukan mesin. Mereka juga perlu istirahat. Jangan sampai kita dilayani. Setelah pembantu melayani kita, suami istri, dia mau istirahat, anaknya yang minta dilayani. Makannya, minumnya. Setelah itu, anaknya selesai, orang tuanya dan mertuanya minta dilayanin. Kapan itu pembantu bisa istirahat? Sampai bangun lagi itu yang pertama tidur. Masya Allah. Kalau kita harus meminta bantuan, jadi pembantu itu sifatnya hanya menemani, membantu. Justru kita ketitipan, dititipi oleh Allah, dikasih amanah untuk saling membantu. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan pernah kita memberi beban di luar kemampuannya mereka. Fa in kallaftumuhum, apabila kita terpaksa meminta tolong kepada pembantu, fa'inuhum, maka tolong bantu mereka. Pertama, pakailah bahasa minta tolong, atau bisa apa tidak, berkenan apa tidak, atau sudah ada waktu senggang apa tidak, dan tolong dibantu. Dengan demikian mereka dengan senang hati membantu kita karena ikhlas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.